Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Biasa, sehat ya. Jadi siang hari ini kita akan bersama-sama memahami bagaimana jika terjadi bencana alam. Siapa yang ingin merasakan bencana alam di sini ada? Tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Ustaz juga tidak mau. Karena itu merugikan apa? Merugikan semua orang. Merugikan diri kita. Ya. Oleh sebab itu, karena kita tidak tahu apakah datangnya hari ini, apa esok, apa nanti, tidak tahu. Seperti yang ada di Aceh, apa? Tsunami. Apalagi tanah longsor, gunung meletus, apalagi banjir bandang, ya, apalagi bencana alam lainnya, gempa bumi. Yang paling mungkin yang terjadi di daerah kita saat ini apa? Gempa bumi yang paling mungkin. Baik, oleh sebab itu materi siang hari ini tentang keselamatan bencana, cara menghadapi dan menanggulangi bencana untuk keamanan keluarga kita semuanya. Disebut mitigasi bencana. Kenapa kita harus mempersiapkan? Karena bencana bisa datang kapan saja, ya, tidak kecil, tidak tua, muda, semuanya bisa merasakan bencana. Apa yang perlu dipersiapkan? Bencana darurat. Nah, kalau terjadi banjir bandang, apa yang kalian siapkan? Salah, dan benar. Ya, salah satunya perahu ketek, ya, pelampung, ya. Ada dulu kakak, ya. Ada dulu kakak punya teman, dia terkena musibah banjir karena dekat dengan laut, garis laut pasang ya berarti. Nah, setelah itu karena dia tidak bisa berenang, dia di rumahnya banyak pelampung, dipasang pelampung di rumahnya. Harapannya apa? Dia bisa menanggulangi rencana ketika terjadi banjir. Kemudian kita kit pertolongan pertama apa? Kit pertolongan pertama itu bentuknya seperti obat-obatan bisa, peralatan evakuasi bisa, ya. Ini siapa? Kemudian informasi kontak penting yang perlu kita hubungi ketika terjadi bencana bersama dengan siapa? Damkar. Salah, ibu bapak kita dulu ya. Tapi kalau ibu bapak kita terkena dampak juga, maka kita hubungi ya damkar ya, tim damkar. Maka kita harus menyimpan nomor penting itu, nomor polisi, nomor damkar, nomor pemadam kebakaran. Nah, siapa lagi? Nomor sidia ya. Karena dia juga terjadi bencana sama-sama ya. Oleh sebab itu, apa yang perlu kita siapkan? Selesai ya sudah materinya. Ya, mengidentifikasi risiko bencana, jenis-jenis bencana. Yang pertama, Rajes baca. Bencana apa yang pertama? Adalah merusak bangunan. Kalau getarannya hanya lokal, misalkan hanya di Raja Atum, termasuk gempa atau tidak? Ada fakta di atas. Selanjutnya, nomor 2, kira-kira apa? Banjir area permukaan. Sekali lagi. Banjir air yang menggenangi area permukaan. Nah, banjir adalah air yang menggenangi permukaan. Kalau hanya hujan kemudian genang itu tidak disebut banjir. Apalagi ketika batu tidur, tanahnya berlumuran, tadi pulau. Selanjutnya, guys baca. Ya. Kebakaran api yang menyebar dan membakar area. Kebakaran adalah api yang membakar, menyebar ke seluruh area, ya. Alhamdulillah ya, jangan sampai terjadi kebakaran, ya. Sekolah kita jaga. Makanya kalau menghidupkan kipas kalau sudah tidak dipakai dicabut. Kalau menghidupkan TV kalau sudah seperti ini dicabut. Sekarang Ustaz, ya mesti dipakai nanti ya. Kipas yang tidak terpakai dicabut semuanya. Alat-alat elektronik karena bisa menyebabkan apa? Tagihan listrik membengkak. Segala mau dicabut. Tapi yang paling penting adalah bisa terbakar, ya. Melepuh ininya, colokannya, ya. Selanjutnya nomor aja ya, nomor selanjutnya. Nomor 5 sama aja. 5. Banjir. Ya, angin puting beliung yang bisa merusak apa bilang? Bangunan, yes. Merusak bangunan. Di sini tidak ada ya, insya Allah ya, aman, tidak ada. Kalau ini biasanya terjadi di daerah yang tidak ada tanaman, tidak daerah gurun gitu ya. Apalagi daerah-daerah yang memang tidak ada
Nah ini ya, adik-adik semuanya bisa terlihat ya persiapan sebelum terjadi bencana. Yang harus ada apa? Tentukan dulu tempat berkumpul keluarga. Kalau di sekolah tempatnya di mana berkumpulnya? Ya nanti kita praktekkan ya. Tiba-tiba gempa. Nah semua harus berkumpul di lapangan. Kalian kumpul di lapangan. Ustadznya kumpul di lapangan juga ya. Semua, tidak hanya Ustadz saja. Kalian semua, Pak Lukman, biar bila perlu ada kucing semua dibawa juga. Ya kan kucing ya, dia kan tahu kucing. Ke mana ke bawah pohon beringin aja. Oke, kalian selamat dari gempa tapi tidak selamat dari genderuwo. Ya. Selanjutnya, jadi kit pertolongan itu ada air minum, makanan tahan lama. Apa contohnya makanan tahan lama? Roti Mary. Ya betul, biskuit nanti yo, mie instan nanti betul ya. Apa lagi? Sarden, Indomie ya bisa juga. Ya. Tapi kalau ada Indomie tidak perlu dimakan dulu, tapi apa tidak perlu dimakan gitu ya. Indominya bisa diberikan ke ustaz saja dulu. Dia nggak dimakan, jadi utamakan yang sehat-sehat dulu seperti biskuit dihabiskan dulu. Sudah. Sudah makan. Yang paling penting obat lampu senter. Nah, siapa yang tidak punya lampu senter? Rizky punya lampu senter nggak? Yang belum punya besok, ya harus ada. Ya. Ustaz, saya tidak perlu lampu senter. Kenapa? Karena saya bisa melihat kalau hati saya, mata saya terpejam, saya bisa melihat sekitar. Berarti aku malu bagus. Yang kedua, dokumen penting nih, penting ya. Apa yang perlu dibawa? Akte kelahiran, identitas, asuransi ijazah, gitu ya. Ya, surat tanah. Kalau sudah punya anak, suratnya dibawa, ya. Misalkan di rumah kalian lagi pulang kampung, terjadi gempa, nah itu surat-suratnya dibawa, ya. Termasuk juga orang tua kalian dikasih tahu. Jadi katanya suruh bawa surat-surat penting, ya. Nanti gempa, surat-suratnya penting, kalian ditinggal, ya. Gak boleh. Utamakan jiwa dulu. Kita kalau sudah punya keluarga, ya, terjadi gempa, surat-surat yang berharga nomor 2 ya. Yang penting jiwanya dulu selamat ya. Saya ada anaknya dibawa dulu gitu ya. Jangan bikin surat-surat, ya, nanti surat-suratnya ya. Nah, misalkan sudah terjadi bencana nih, sudah luluh lantak, ya. Yang pertama kita cek apa? Keluar, cek kondisi. Keluarganya masih lengkap nggak? Oh ini anak saya masih, alhamdulillah. Bisa. Oh ini anak saya alhamdulillah, ini bisa berkumpul ya. Setelah itu baru kita bareng-bareng ke rumah. Rumah kita kemana? Kok nggak ada? Nggak ada memang. Rumahnya bukan di situ. Rumahnya di kampung. Kemudian laporan ke pihak berwenang. Tadi ya, karena polisi. Ya. Hindari area berbahaya. Ya, area berbahaya seperti apa? Fajar? Area berbahaya. Ya, betul. Pohon besar. Ya, pokoknya listrik, tegangan tinggi ya, sumber gas. Ya, kita selamat dari bencana, malah kita kebakar sama gasnya ya. Jauhi area yang masih berpotensi berbahaya, pasti kabel listrik putus. Nah, ini ada kabel listrik, nah itu bahaya tuh kalau gempa ya. Dihindari ya. Kabel listrik yang putus, ya bahaya. Yang tidak bahaya apa? Yang kalian tahu, sesuatu yang putus itu berbahaya seperti kabel listrik. Yang tidak bahaya itu ketika kalian berputus ya, maka harus putuskan. Maka kenapa? Udah putusin aja, 1, 2, 3. Udah putusin aja. Putusin aja. Ya, kasih ya.